Merkuri sahabat, dan sudah pukul 11 ya di hari Rabu, waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir menemani Anda sahabat. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Kembali lagi bersama dengan saya Anto Lestari yang akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan, dan Anda bisa juga stay tune sahabat, baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Di website sahabat, selain Anda bisa stay tune secara audio, juga bisa secara visual di visual radio sahabat, di www.merkurifm.id. Dan di episode kali ini di 30 April 2025 kita membahas seputar memilih metode kontrasepsi. Mungkin di luaran sana masih banyak mitos gitu ya terkait dengan kontrasepsi, dan mungkin Anda masih ragu. Anda bisa juga bertanya atau juga sharing di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger sahabat di 08173096. Di studio sudah hadir ada Dr. Greg Agung, spesialis obstetri dan ginekologi, untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar tema kita hari ini. Apa kabar dok? Kabar baik mbak. Terima kasih sudah hadir kembali ya dok. Cukup lama gitu ya. Akhirnya kembali lagi bersama dengan Dr. Greg Agung, SPOG sahabat. Dan dok, kalau kita bicara tentang kontrasepsi, seberapa penting hal itu dilakukan oleh masyarakat, dan awareness masyarakat terkait dengan kontrasepsi ini sudah seberapa jauh dok untuk saat ini? Ya, sebelumnya selamat siang. Ya. Ketemu kembali dengan saya. Jadi memang kontrasepsi itu sebetulnya diperlukan. Ya, salah satu tujuan utamanya adalah membatasi jumlah kelahiran, dan secara globalnya otomatis membatasi jumlah penduduk. Ya. Jadi tentunya pasangan itu punya harapan atau ekspektasi masing-masing tentang mereka merencanakan berapa anak ya. Tentunya kontrasepsi ini berbeda dari tahun ke tahun. Dulu saya lulus tahun 2000-an dengan sekarang 2025 tentunya sudah sangat jauh berbeda. Metodenya mungkin hampir sama. Hanya alatnya aja yang beda, tapi metodenya sama. Jadi hormonal, non hormonal. Cuman itu tadi, masyarakat yang memakai itu sudah mulai bergeser ya. Kalau dulu mungkin mereka kontrasepsi itu dikatakan sebagai paksaan ya mungkin ya. Kalau enggak KB ya gajinya dikurangi atau dari pemerintah gini. Tapi kalau sekarang sudah bukan suatu paksaan, tapi suatu kebutuhan mungkin ya. Karena memang zaman sekarang, dulu mitosnya atau pameonya banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang mungkin yang penting sedikit anak tapi berkualitas. Jadi mereka mengutamakan kualitas. Jadi ya kontrasepsi tetap dipandang perlu, dan memang sudah banyak yang sadar tentunya. Karena dengan adanya medsos, internet yang semakin mudah, tentunya informasi yang didapat juga akan semakin bisa masuk atau diterima oleh masyarakat. Demikian mbak. Kalau kita bicara tentang kontrasepsi, ini banyak orang yang mengatakan bahwa ini berhubungan dengan perencanaan keluarga. Tapi kalau tujuan kontrasepsi sendiri, apakah juga ada istilahnya keuntungan di medisnya dok bagi ibu yang melakukan kontrasepsi? Iya, selain memang nomor satu sebagai perencanaan keluarga ya, makanya KB keluarga berencana. Yang kedua ada hal-hal medis yang mungkin bisa kita capai dengan adanya kontrasepsi tersebut. Misalkan seorang ibu yang boleh hamil tetapi tidak boleh terlalu sering, misalkan dengan kelainan komorbid tertentu, misalkan saya sebut hipertensi, diabetes, atau kelainan jantung, atau mungkin mengidap kanker tertentu. Nah itu kan harus punya anak boleh, tapi dioptimalkan dulu. Jadi paling enggak setelah punya anak satu, dievaluasi, dioptimalkan kondisi ibunya sampai stabil, baru boleh punya anak. Lah itu perlu bantuan kontrasepsi. Demikian mbak. Itu beberapa istilahnya manfaat gitu ya, tujuan dari dilakukannya kontrasepsi gitu. Kalau kita bicara jenis metode kontrasepsi, tadi dokter mengatakan metodenya sama tapi jenisnya mungkin yang beragam. Untuk saat ini baik itu hormonal maupun juga hormonal, ada berapa jenis sih dok? Ya, kita bagi dua golongan besar kontrasepsi itu, hormonal
non hormonal. Ya. Kalau hormonal mungkin sudah familiar atau banyak didengar adalah KB pil, Ya. suntik, implan, jangan dilupakan. Ya. Kemudian kalau non hormonal yang paling populer mudah didapat kondom. Ya. Ya. KB alami juga non hormonal ya. Kemudian ada KB non hormonal yang IUD atau spiral. Kemudian ada lagi non hormonal tapi sudah masuk kategori KB mantap. Jadi untuk pasangan yang memang tidak pengen punya anak lagi, itu adalah KB steril, baik pria maupun wanita. Jadi itu beberapa dibagi secara garis besar ya. Hormonal itu sudah banyak orang lah, pil, suntik dan juga implan. Kemudian yang non hormonal, kondom termasuk di dalamnya. Kemudian yang alami ini biasanya tanggal. Kalau Tapi perempuan kalender. ya kalender gitu Iya. ya. Alami, kemudian IUD atau spiral dan juga steril. Nah, kalau kita bicara tentang beberapa jenis hormonal maupun juga hormonal, apa yang menjadi faktor utama yang harus jadi pertimbangan bagi seseorang untuk memilih metode kontrasepsi yang tepat, Dok, baik untuk wanita ataupun juga pasangan gitu, Dok? ya. Sebetulnya dia tinggal memilih. Saya pengen punya anak dalam jangka dekat atau jangka panjang. Ya. Begitu nanti kita para dokter akan menyesuaikan dengan kondisi si ibu tersebut. Misalnya ya, seorang ibu habis melahirkan ternyata kena tekanan darah tinggi atau istilah medisnya preeklamsi pada kehamilan itu, kemudian lahir dengan selamat dan masih ada hipertensi. Tentunya kita tidak bisa memberikan KB hormonal karena berbahaya untuk hipertensinya, ya menyebabkan tromboemboli dan sebagainya. Jadi kita arahkan dengan KB yang non hormonal. Seperti apa, Dok? IUD misalkan, begitu. Jadi memang paling baik adalah pasiennya pengen mau berapa tahun lagi punya anak. Nah, itu harus dikonsulkan ke dokternya. Karena kita yang akan mengarahkan yang paling aman, paling tepat untuk ibu ini apa, begitu. Oke. Jadi memang ada beberapa kondisi yang harus diketahui oleh si ibu sebelum melakukan metode kontrasepsi gitu ya, Dok ya. Betul. Dan harus memeriksakan terlebih dahulukah kesehatan si ibu untuk benar-benar menentukan, oh saya memang harus seperti ini, pakai yang non hormonal atau yang hormonal, harus memeriksakan dulu atau seperti apa, Dok? Iya. Jadi yang non hormonal pun juga ada syarat dan kondisi tertentu. Misalkan KB yang populer non hormonal, IUD ya atau spiral ya, intrauterine device. Itu harus kita periksa dulu mulut rahimnya, apakah ada luka, ada erosi, atau bahkan yang berat kanker serviks. Tentunya tidak bisa kita memasang IUD kalau memang ada kondisi-kondisi yang merupakan kontraindikasi untuk pemasangan IUD atau spiral tersebut. Sebaiknya kita arahkan ke yang hormonal. Tapi kalau dia ada metabolis tertentu yang tidak boleh hormon, misalkan ada tadi yang sebutkan ada hipertensi atau ada riwayat FAM, tumor mama, kita tidak boleh memberikan hormonal apalagi yang ada estrogennya karena akan menimbulkan resiko meningkatnya tumor atau bahkan ke kanker payudara. Jadi memang harus kita periksa dulu dan kita sesuaikan kondisi ibunya dengan KB yang akan kita berikan tersebut. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku ya, Dok ya? Betul sekali. Kalau untuk usia apakah masuk dalam syarat dan ketentuan untuk metode kontrasepsi, Dok? Ya, biasanya memang yang datang ke kita itu orang-orang atau pasien wanita dengan pada usia reproduksi ya. Usia reproduksi itu usia subur ya sekitar 21, 25 sampai sekitar 45 ya. Kalau 45 ke atas biasanya kita tidak terlalu menekankan pentingnya ber-KB karena di atas 45 kemungkinan punya anaknya secara teori ya tinggal 4 sampai maksimal 11%. Apalagi kalau sudah menjelang pramenopause, haid sudah tidak teratur, umurnya di atas 50, untuk pasang KB tentunya ya kita periksa lagi. Bila perlu kita katakan ibu tidak perlu ber-KB lagi. Karena dari pemeriksaan klinis maupun USG atau bila perlu tes hormonal
sudah tidak memungkinkan secara medis loh ya untuk hamil, jadi ya tidak perlu KB. Oke. Jadi memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu, itu akan lebih baik ya dok ya. Ya, betul. Seperti apa kondisi dari si ibu ini sebelum melakukan kontrasepsi dan kontrasepsi terbaik apa gitu ya. Jangan sampai nanti ini akan berdampak gitu ya dok ya bagi si ibu. Kalau kita bicara juga terkait dengan penggunaan yang kadang itu sekarang karena memang ada beberapa yang dijual bebas ya dok ya. Ya, ya. Ini kan juga harus jadi perhatian gitu. Jangan sampai sembarangan dalam penggunaan kontrasepsi ini. Kalau yang seperti itu, kalau menurut dokter Greg bagaimana dok? Karena kan penggunaan pil KB kadang usia muda, kadang kan sudah, saya sudah minum ini kok, padahal belum dikonsultasikan kepada dokter. Seperti apa dok? Ya, jadi yang perlu diingat setiap kontrasepsi itu selalu ada efek samping, ya tentunya ada yang ringan, sedang, bahkan sampai berat. Tentunya juga memilih KB tidak berdasarkan ikut-ikutan sama temennya. Teman-teman saya arisan pil, saya tak ikut pil, padahal ada kontraindikasi pasien ini tidak boleh minum pil KB karena hormonal. Jadi memang harus dikonsulkan dengan dokter memang. Kita yang bisa menyesuaikan. Jadi nomor satu jangan ikut-ikutan karena temannya bilang pil itu enak, nyaman begini, belum tentu. Bagi si A ini baik, efektif, bagi pasien B baik, karena tergantung masing-masing. Contoh yang paling ringan aja, pil KB itu kalau seseorang sudah memutuskan minum pil KB, itu harus tiap hari minumnya. Jadi komplain pasien, kepatuhan pasien harus kita utamakan. Temannya mungkin orang yang patuh bisa tiap malam atau tiap pagi minum. Sedangkan pasien ini bukan orang yang patuh untuk aturan tersebut. Sering lupa, sering menyepelekan, ya jangan minum pil karena bersifat harian. Ini contoh-contoh sederhana aja. Ya. Ini kan memang harus lagi-lagi ya, meskipun memang banyak dijual bebas, tapi akan lebih baik lagi berkonsultasi untuk tahu kondisinya seperti apa. Jangan sampai salah dalam memilih kontrasepsi sahabat ya. Dan untuk Anda yang ingin sharing atau juga berkonsultasi bersama dengan Dr. Greg Agung, spesialis obstetri dan ginekologi, Anda bisa memanfaatkan di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger 08173096 dan kita sedang membahas seputar memilih metode kontrasepsi. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Sahabat bersama dengan Dr. Greg Agung, spesialis obstetri dan ginekologi. Kita membahas seputar memilih metode kontrasepsi ya, sahabat di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, dan sudah ada beberapa yang bergabung. Ini ada Ibu Lasmi, dok, mana yang lebih baik dan minim resiko untuk ibu sudah pengen tutup pabrik kontrasepsi hormonal atau yang non hormonal dok? Tutup pabrik. Ya Ibu Lasmi. Jadi memang istilahnya tutup pabrik. Karena kita sendiri yang guyonannya begitu ya. Itu namanya steril ya. Karena kalau steril berarti sudah tidak bisa mempunyai anak lagi. Untuk punya anak kemungkinannya 0% ya, secara medis loh ya. Jadi kalau memang pasangan tersebut entah biasanya anak 2 apa 3 atau 4 ya kalau zaman sekarang ya, sudah nggak pengen punya anak ya silahkan KB steril tentunya ya, tutup pabrik tadi. Kalau masih pengen punya anak tapi jangka panjang ya mungkin KB IUD atau spiral ya. Itu saran saya itu untuk Bu Lasmi. Ya kalau memang benar-benar pengen ditutup benar-benar gitu ya dok ya, mungkin bisa steril. Tapi kalau lebih baik lagi Bu Lasmi konsultasi aja gitu ya, ngobrol dulu akan seperti apa. Ini ada pertanyaan lagi dok, ada dari Bapak ini Pak Riko, dok, di zaman sekarang yang sudah maju ada kesenjangan gak sih soal akses kontrasepsi antara masyarakat kota dan juga masyarakat pelosok atau di desa dok? Ya, pertanyaan yang bagus. Kebetulan saya tinggal di kota, tapi kan kita punya jurnal-jurnal segala. Jadi memang istilahnya infertilitas di kota ini sudah lebih rendah daripada di desa. Jadi kalau di kota, saya hidup di Surabaya dan sekitarnya ini rata-rata sudah 2-3 anak aja per ibu. Tapi kalau di daerah itu bisa sampai 3-4. Itu juga laporan teman-teman sejawat SPOG yang
tinggal bukan di kota besar ya. Jadi memang masih ada perbedaan jumlah ya. Ya. Ini pertanyaan lagi dari Bu Anissa, Dok mau tanya untuk pasangan yang ingin menunda terlebih dulu kehamilan tapi tetap mau untuk hamil nantinya, misal nunda 2 atau 4 tahun karena ada sesuatu hal, Dok. Metode kontrasepsi yang paling aman dokter sarankan seperti apa dan minim resiko? Balik lagi pasti menanyakan minim resiko dan paling aman gitu, Dok. Ya. Seperti apa, Dok? Jadi memang sesuatu yang kita sarankan itu akan bisa tepat kalau kita memeriksa pasiennya. Ya. Apa yang diperiksa, Dok? Nomor 1 fisik, berat badan. Karena ada KB-KB tertentu yang menimbulkan sudah gemuk tambah dikasih. KB itu bikin gemuk apa? Suntik contohnya. Yeah. Karena bersifat progesteron atau pil progesteron. Atau dia punya bakat FAM, tumor mama. Atau sudah ada kista. Kita kasih pil yang ada estrogennya akan memperbesar kista atau tumor mama tersebut. IUD tidak hormonal, tetapi kalau kita periksa ternyata ada erosi porsio, erosi serviks, peradangan di vagina. Kalau kita berikan IUD ya tentunya akan menambah semakin infeksi. Yeah. Jadi memang nomor 1 kita bisa menentukan ini yang paling cocok, paling aman adalah kita memeriksa pasien tersebut. Itu yang paling saya sarankan. Jadi silakan berkonsultasi dengan dokter kandungan terdekat. Nanti dokter akan memeriksa tensinya ibu. Yeah. Fisiknya bagaimana, kalau disarankan spiral nanti akan dilihat dari bawah, dari vagina, apakah ada peradangan, perlukaan, itu. Jadi memang tidak yang satu aman buat pasien yang lain belum tentu aman atau minim risiko bagi pasien yang lain. Demikian. Jadi intinya ada non hormonal sama hormonal begitu. Ya, intinya kontrasepsi itu ada yang hormonal dan non hormonal. Iya. Untuk lebih jelasnya mana yang terbaik atau cocok bagi si ibu ya untuk pasangan lebih baik dikonsultasikan karena ada pemeriksaan, ada syarat dan ketentuan gitu ya sebelum dilakukan metode kontrasepsi itu ya, sahabat. Dok, kalau bicara tentang efek samping tadi sempat dikatakan oleh Dokter Greg salah satu pil itu bisa menyebabkan gemuk. Kalau untuk beberapa metode kontrasepsi itu efek sampingnya apa saja, Dok? Ya, hormonal itu ada 2 efek samping dari yang progesteron atau yang estrogen. Kalau yang progesteron memang gemuk itu karena dia menyerap air progesteron. Jadi kita harus jelaskan pasien yang memilih KB suntik bahwa memang efeknya gemuk. Kalau pasien udah gemuk jangan ditawari yang progesteron, kasihan nanti bertambah gemuk. Untuk menguruskannya sulit. Ya. Tapi kalau yang campuran estrogen progesteron memang tidak boleh ada nomor 1 hipertensi atau kelainan pembekuan darah karena estrogen merangsang tromboemboli. Kemudian kelainan jantung ada ndak, kemudian ada ndak tumor atau kista di perut atau di payudara, lah itu tidak boleh hormon yang ada estrogennya. Jadi itu memang efek sampingnya itu, Ibu. Jadi beberapa itu memang karena bergantung dengan terkait dengan hormon gitu tadi itu ya, Dok ya. Betul. Nah, kalau untuk ibu yang pengen melakukan kontrasepsi setelah melahirkan, waktu yang terbaik untuk memulai kontrasepsi itu berapa bulan, Dok? Atau karena kan masih ada jeda baik itu lahiran normal ataupun juga sesar, yang terbaik berapa lama, Dok? Supaya nggak kebobolan, Dok. Karena kan ini biasanya kalau orang Jawa itu tiba-tiba langsung wah kesundulan nih. Betul sekali. Jadi ada yang lupa saya. Jadi pada ibu yang menyusui, karena habis melahirkan bisa menyusui, itu kita sebaiknya jangan memberikan hormon yang ada estrogennya. Karena nanti akan mengurangi air susu ibu. Sebaliknya yang berisi progesteron, contoh ambil suntik atau mini pil progesteron ada, itu aman untuk ibu menyusui. Tapi kalau dia targetnya tidak mau gemuk, tidak mau minum, kalau pil itu konsekuensinya minum tiap hari. Ya, tidak boleh terlewat. Ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, resikonya ada gemuk. Kalau nggak mau itu semua, ada lagi yang non hormonal, apa spiral. Kita pasang bisa saat melahirkan atau pada masa nifas. Nifas kan 40 hari atau 2 bulan selesai masa nifas kita pasang.
Karena kesuburan wanita itu bisa subur setelah haid. Ya. Haid itu dicapai pada 40 hari atau 2 bulan. Setelah melahirkan, ibu akan haid. Nah, itu setelah itu subur kembali. Kalau tidak dibentengi, kalau ada rezeki memang bisa hamil lagi. Nah, itu akan lebih baik. Berarti saat kehamilan pun sudah harus memikirkan ya dok ya. Betul. Kontrasepsinya nanti akan seperti apa perencanaannya gitu ya, sahabat. Iya. Karena kan bicara lagi tidak hanya kehamilan yang butuh perencanaan, tapi kontrasepsi pun butuh perencanaan sebelum dilakukan. Dan yang terpenting berarti si ibu ini harus tahu kandungan dari kontrasepsi itu tadi ya dok ya. Apa saja kandungannya, ini juga harus jangan asal saya pengen yang seperti itu dok. Jadi harus tahu ya dok ya, pasti pasien ini ya kandungannya seperti apa dan yang terbaik untuk Anda itu apa saja sahabat. Dok, berarti ada perbedaan ya metode kontrasepsi untuk ibu menyusui dan yang tidak menyusui gitu ya dok? Iya, perbedaannya itu. Jadi terutama kalau yang pil ya, pil yang tidak menyusui beda, kalau yang menyusui beda. Karena kan eman, sayang ya. Betul. Karena 6 bulan pertama diharapkan ASI eksklusif. Ya. Jadi kalau dikasih pil yang ada estrogennya akan menurunkan ASI nanti. Jadi itu ya sahabat diingat ya kalau Anda ingin melakukan kontrasepsi. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Erina Ika. Dok, sempat dengar kalau menggunakan kontrasepsi yang jangka panjang itu bisa menyebabkan rahim kering. Benar nggak sih dok? Atau ada yang bilang kan sulit punya anak lagi. Benar nggak sih dok hal tersebut? Jadi begini, istilah rahim kering itu berarti memang tidak bisa punya anak atau tidak berproduksi. Jadi bukan berarti kering kayak tanaman yang layu, itu bukan. Kering dalam arti kesuburan ya. Jadi hormon tertentu seperti progesteron itu suntik ya atau bisa diperoleh dengan implan, itu akan menyebabkan memang kadar estrogen juga menurun sehingga haid akan menurun, apalagi yang pakai suntik 3 bulanan itu tidak haid. Nah itu yang dikatakan bisa mengering. Kalau pemakaian terlalu lama 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, otomatis kalau dilepas ya butuh waktu untuk rahim kembali subur. Biasanya kita bantu dengan obat-obatan untuk supaya merangsang estrogennya tumbuh. Itu penjelasannya. Itu kan karena mitos kita di masyarakat banyak sekali ya. Iya. Tapi kalau pakai pil nggak kering. Kalau pil yang isinya campuran ya progesteron dan estrogen itu tiap bulan akan haid, jadi tidak ada kering. Begitu dilepas ya kesuburannya akan kembali cepat. Kalau progesteron memang butuh waktu karena kan progesteron menekan estrogen. Ya. Jadi tidak kering seperti yang ada di bayangan kita lihat gitu ya, sahabat. Tapi memang ini kan karena menghambat siklus haid saja. Jadi butuh waktu kalau yang isi kontrasepsi Anda itu adalah progesteron karena ini berhubungan dengan hormon. Jadi bukan seperti tanaman yang kering itu ya. Dan mitos di masyarakat ini juga sudah disampaikan oleh Dr. Greg. Dan ini ada lagi pertanyaan dari Bu Ziva. Dok, saya kepo, saat ini tren KB yang bestseller itu apa ya? Dan alat kontrasepsi yang lebih banyak dipilih oleh Gen Z itu apa dok? Ya memang seperti saya terangkan tadi memang beragam ya. Tetapi Gen Z sekarang itu sukanya serba praktis. Ya. Jadi yang saya alami di praktek saya pribadi dan beberapa teman-teman, KB yang lagi tren atau paling mudah itu adalah KB IUD spiral. Karena bisa dipasang pada saat melahirkan langsung, entah itu lahir normal ataupun sesar. Ya. Jadi mereka tidak perlu kontrol-kontrol rutin, cukup setahun sekali, bahkan ada yang tidak kontrol, tahu-tahu 5 tahun lepas pasang 5 tahun ya itu ya. 5 tahun minta lepas atau lepas ganti baru. Jadi yang lagi ngetren memang IUD atau spiral tersebut. IUD ataupun juga spiral. Kalau kita bicara tentang metode kontrasepsi mana yang paling efektif dalam mencegah kehamilan, yang mana dok? Ya, nomor 1 yang paling efektif adalah KB mantap atau steril. Secara teori medis adalah 0% kegagalannya karena sudah dipotong atau disumbat
saluran tuba falopi-nya sehingga sel telur dan sperma tidak bisa bertemu. Ini bisa dilakukan akal kalau memang pengen hamil ya IVF atau bayi tabung. Ya. Okay. Kemudian yang kedua adalah KB mantap yang lain adalah IUD atau spiral. Ya, jadi spiral ini karena sudah dipasang, dia lupa kontrol pun tidak ada masalah, tidak ada perawatan apa-apa. Kegagalannya disebutkan less than 1%, kurang dari 1%. Di bawahnya suntik, pil atau implan, itu kegagalannya 1-3%. Tergantung kepatuhannya untuk suntik, untuk minum gitu. Di bawahnya lagi KB kondom atau kalender, memang kegagalan cukup tinggi, bisa 25-40%. Itu yang istilahnya efektif mencegah kehamilan. Yang mantap adalah steril, kemudian kedua adalah IUD ataupun juga spiral gitu ya dok. Nah kalau untuk pil ataupun juga suntik, kalau pil ini kan tiap hari. Kalau 2 hari istilahnya terlewat ya kesuburannya normal kembali gitu ya dok. Iya, sering pasien itu berkata sama saya, dok saya pengen KB pil. Oke, ibu harus minum tiap hari. Kemudian dia nawar, dok kalau saya misalkan lupa, kalau saya pribadi langsung saya potong. Ibu, kalau ibu berkata kalau saya lupa berarti ibu tidak cocok untuk minum pil. Kalau seseorang sudah saya minum pil konsekuensinya harus minum tiap hari. Sama dengan kalau maaf guyonannya, kalau ibu bapak sudah menikah, dok kalau suatu saat saya keluar negeri bujangan lupa kalau punya istri punya suami, enggak boleh. Kalau sudah menikah ya komitmennya ya sudah saya punya istri. Sama dengan KBP. Jadi sebetulnya tidak ada alasan pembenaran harus minum double demikian karena nanti ada efek-efek samping yang timbul. Selain pusing, mual, hormonnya nggak teratur, haidnya jadi kacau karena itu tadi apa istilahnya lupa, hormonnya ditumpuk akhirnya jadi menimbulkan efek tiap orang nggak sama. Jadi kalau memang lupaan ya jangan pakai yang tiap hari, bisa suntik yang sebulan sekali, 3 bulan. Atau bahkan spiral, begitu. Kadang juga ibu-ibu, saya lupaan dok tiap, oh ya suntik aja, suntik, wah saya terlewat dok, gimana dok? 1 bulan 2 bulan terlewat dok, saya rada aras-arasan gitu dok ya, gimana itu dok? Itu kan juga kembali kesuburannya normal? Ya kalau setiap, yang pil itu kan harus setiap hari, kalau lupa kan lebih dampaknya lebih terasa. Kalau suntik kan sebulan atau 3 bulan sekali masih ada tenggang waktunya, maju mundurnya 2-3 hari masih oke lah. Asal jangan telat seminggu, lebih dari seminggu, 10 hari apa bahkan setengah bulan ya sudah resikonya kacau haidnya dan tidak efektif mencegah kehamilan. Tapi orang sering saya kebobolan dok sudah KB padahal sering lupa. Yang terjadi di masyarakat adalah begitu. Yang dikambing hitamkan KB-nya padahal dia sendiri mana coba. Kan ada pasti ada jadwalnya ini. Loh bolong-bolong. Nah. Memang itu harus teratur berarti ya dok ya? Iya. Harus patuh. Harus patuh. Kalau enggak ya. Spiral nggak kontrol nggak apa-apa kan sudah tertanam di dalam. Lebih aman, lebih efektif. Itu pilihannya. Tapi juga mitos spiral itu juga banyak di masyarakat. Betul. Itu yang juga harus diedukasi bahwa kembali lagi ke Anda pilihannya seperti apa gitu, maunya apa gitu ya. Dokter hanya memfasilitasi dan memberikan ini kondisi Anda seperti ini gitu. Kalau spiral dok berarti kan memang ini 5 tahun sekali, berarti kan sebenarnya lebih aman gitu ya dok ya. Iya. Lebih efektif ya untuk mencegah kehamilan gitu ya. Dan kalau Anda yang ada beberapa kondisi ibu yang memang ini cepat sekali hamil, kalau ini itu berarti akan disarankan untuk lebih baik ini Bu atau seperti apa dok? Iya, kalau memang riwayatnya cepat hamil ya KB yang efektif peringkat pertama spiral, selalu kita sarankan spiral. Kalau dia sudah cukup, ya sudah ayo steril. Begitu. Itu ya sahabat, karena kan merencanakan keluarga dengan kontrasepsi kan ini paling aman gitu ya. Karena kita tahu kebutuhan untuk seorang anak juga tidak mudah dan tidak murah gitu ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu. Sahabat tetap stay tune di perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Greg Agung, spesialis obstetri dan ginekologi. Kita membahas tema seputar memilih metode kontrasepsi.
96 FM Mercury, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya, sahabat di edisi 30 April 2025 bersama dengan Dr. Greg Agung, spesialis obstetri dan ginekologi. Kita membahas seputar memilih metode kontrasepsi. Dan untuk Anda yang tertinggal, karena kita sudah berada di sesi yang ketiga, sesi pertama kedua Anda bisa mengikuti kembali nanti di YouTube channelnya Mercury ya sahabat, di Radio Mercury 96, segala perbincangan di Rumah Sehat Surabaya bisa Anda ikuti kembali. Dok, kalau ini pertanyaan lagi dari Bu Resti, Dok, bagaimana dengan KB susuk? Berapa persentase kegagalannya? Kondisi seperti apa yang disarankan menggunakan KB tersebut? KB susuk ini implan ya Dok ya? Iya, betul. Jadi KB susuk di Jawa orangnya susuk ya. Yeah. Implan. Implan. Nasionalnya KB implan ditanam di lengan bawah kulit, bisa kiri, bisa kanan. Yeah. Kalau dulu 6, sekarang 1, maksimal 2. Okay. Jadi teknologi yang menyebabkan itu. Okay. Tapi tetap seperti yang saya katakan tadi, tetap implan tetap isinya hormon progesteron. Jadi dilepas secara berkala, bertahan selama 3 tahun. 3 tahun kalau memang pengen implan lagi dilepas, ganti yang baru. Jadi kondisi mana yang cocok? Tentunya yang nomor 1 karena progesteron itu menyebabkan gemuk. Kalau orang gemuk ya disarankan tidak pakai implan. Karena selain juga nanti akan kesulitan ngambilnya karena lengan bawah kulit akan, kalau gemuk lemaknya menebal, jadi kan bedah minor akan lebih sulit. Jadi kalau orang yang tidak gemuk kita sarankan itu. Efek sampingnya KB implan memang mainnya jadi karena progesteron ditanamkan sama dengan KB suntik. Jadi haidnya akan minim atau bahkan yang sensitif bisa tidak haid selama 3 tahun. Demikian. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang Mercury. Selamat siang. Halo. Halo siang. Ya, Mas Dewa silakan. Oh iya. Tadi nyambung sama implan ya. Saya mungkin tadi juga nggak surapan dengerin. Itu hubungannya itu kan ditaruh di lengan ya, nggak salah. Bener nggak ya? Di lengan bawah kulit. Iya. Maksudnya bukan di daerah rahim atau daerah sensitif wanita yang di bawah gitu loh. Nah itu saya kadang mikirnya ya, kadang juga diskusi sama teman-teman, kok bisa nyambung ya, cuma ditaruh situ terus gak jadi haid atau mungkin hamilnya terhalang atau gimana. Itu apakah pakai metode akupuntur atau apa ya, kok titik di situ nyambungnya ke kandungan itu ya. Lalu yang kedua, bagaimana menyikapi, memang ini bagus ya kita bukan masyarakat kan ya, menggunakan kontrasepsi. Saya minta pendapat dokter, bagaimana dengan viralnya sekarang ini, orang-orang ini menyalahgunakan kontrasepsi gitu loh. Nah sebenarnya kan ini kan digunakan untuk orang yang suami istri. Tapi sekarang sudah banyak Gen Z, anak SMP pun sudah memahami pakai kondom. Ya maaf ya, ini mungkin di udara ngomong kondom ya, maaf ya. Jadi kan memang ini pendidikan ya. Jadi menyikapi ini, apakah terus ya nggak apa-apa, gunakan daripada hamil. Mikirnya begitu kan. Tapi kan sebenarnya kan jadi salah kaprah ya. Sebenarnya ini untuk diperlakukan suami istri agar bisa mengendalikan produksinya, tapi kan akhirnya salah gunakan. Apalagi dengan kampanye-kampanye yang sporadis di Car Free Day dimanapun, gunakan kondom. Ya itu nggak masalah, bagus. Tetapi edukasinya nggak berlanjut. What next gitu loh. Maksudnya kan ini khusus bagi yang sudah dewasa dan sudah menikah ya. Harusnya begitu ya. Tapi kan akhirnya anak-anak ini akan berpikir, ya udah, ayo pakai kondom aja, aman kok. Banyak kan kayak begitu. Itu juga miris ya. Kalau di luar negeri nggak sporadis gitu bagian kondom, tapi di sini tuh sepertinya kayak bagi permen karet gitu loh. Ya nggak ngerti juga ya. Kadang anak-anak kalau geletaan orang tuanya taruh, mama ini kak perentak permennya, aku ikut kondom saya mau awur aja. Kan nggak ngerti gitu ya. Nah itu bagaimana fenomena seperti itu. Terus saya balik lagi ke pertanyaan kontrasepsi, kok ada teman saya memakai spiral, itu kadang nggak cocok, katanya pendarahan terus. Itu kenapa ya dok? Apakah nggak cocok sama prosesnya, apa harus ganti? Tapi kalau ganti pil sama suntik, katanya
keluar jerawat dan nggak enak gitu loh. Nah itu kan miris ya. Terus harus pakai apa? Apa pakai kondom? Kayak kondom si suami nggak mau loh. Saya nggak pengen. Tapi kadang juga ada yang pakai spiral, suami juga ngerasa nggak enak. Katanya ada yang nggak enak di daerah dalamnya. Nah ini kan apakah ada selain tadi ada implan mungkin solusinya ya. Tapi kan kadang kan pendidikan edukasi tentang implan ini kan mikir masa sih masang gitu nggak hamil kan mikirnya gitu tak pasang susu aja kan mikirnya kayak pasang susu ya tak pasang susu di situ kasih jarum emas terus nggak hamil apakah benar seperti itu ya kalau namanya kayak begini gimana dok kalau pakai spiral nggak enak pakai kondom di profesorninya pakai pil katanya hormonnya terganggu terus apakah benar kalau pemakaian hormonal yang tidak menyalahgunakan atau tidak seperti aturan itu bisa mengganggu siklus menopause dini nanti akhirnya nyambung seperti pertanyaan minggu lalu apakah hormonal yang disuntikkan ini akhirnya nanti bisa menjadikan edukasi menopause dini maksudnya lebih awal gitu lah akhirnya memang ada sih menopause apa katanya itu bayangan atau fix tapi kan katanya sekarang ini kan banyak tren masih muda sudah menopause umur 30-an menopause kan miris ya padahal menopause itu 40 ke atas atau 50-an ya. Terima kasih. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Mirror menopause kemarin itu ya minggu lalu. Nah, ini terkait dengan implan atau hormon ternyata belum banyak masyarakat yang tahu oh itu gimana nyambungnya gitu kan dok. Sama aja seperti suntik ya dok ya atau seperti apa dok dokter menjelaskannya? Sebetulnya di zaman sekarang yang sudah setiap orang pegang HP ini penjelasan apapun kalau mau tinggal klik aja. ChatGPT sudah akan menjawab semuanya. Mbah Google pun juga sudah. Jadi saya jelaskan secara singkat bahwa implan itu berisi kayak semacam obat yang dilebur pada batangan silikon yang diisi dengan progesteron. Jadi begitu ditanamkan dalam tubuh, ditaruh lemak bawah kulit, dia akan mencair pelan-pelan diserap oleh pembuluh darah yang berisi progesteron itu akan beredar ke seluruh tubuh. Sehingga akan membuat siklus haid jadi terganggu. Jadi cara kerjanya demikian. Otomatis karena siklus haid terganggu, otomatis tidak bisa menimbulkan terjadinya folikel atau sel telurnya tidak bisa berkembang karena progesteron dominan sehingga estrogennya akan menurun. Kalau estrogen menurun tentunya tidak ada fase proliferasi atau rahimnya tidak terisi darah haid sehingga memang haidnya menurun atau bahkan tidak haid selama pemakaian itu. Persis sama cara kerja dengan KB suntik. Cuman kalau KB suntik itu yang disuntikkan di pantat itu ada yang 1 bulan baru habis diserap atau ada yang 3 bulan. Kalau ini dengan bantuan teknologi bisa lebih dari itu, dari 3 tahun jatanya. Demikian kalau KB implan gitu ya. Implan begitu. Nah, ini terkait dengan viralnya penyalahgunaan kontrasepsi di masyarakat yang tadi sempat juga ya dok ya penyalahgunaan itu seperti apa dok menanggapinya? Ya tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Karena Indonesia ini sudah negara maju, ada internet, kemajuan zaman, ya toh. Jadi semuanya sudah dengan luar negeri sudah sama, pengetahuannya juga sudah sama. Ya memang nomor 1 ya kita harus mengedukasi atau memberitahukan sudah banyak sebetulnya di TV, di medsos bahwa kondom itu resikonya ini. Tujuannya kan memang nomor 1 mencegah kehamilan, mencegah penularan penyakit seksual menular, ya toh. Tapi memang di mana-mana namanya pasti ada penyalahgunaan. Jadi ya memang tidak bisa berdiri sendiri para dokter ini. Tentunya para ulama, pemuka agama, guru, pemerintah harus bersatu. Memang untuk istilahnya mencegah ini. Salah satunya yang paling kalau saya usulkan adalah pembelian kondom atau minuman keras itu dibatasi umur. Kalau di luar negeri memang itu dibatasi umur. Tetapi ya mohon maaf memang akalnya ada aja untuk mengakali ini. Tapi paling enggak sudah bersikap, harus tunjukkan KTP dulu bila perlu sudah menikah apa belum ya. Untuk pembelian sekedar kondom. Memang nanti akan di lapangan alah mbak regane 5.000 nunjuk no KTP ya. Memang
Ya itu tantangan kita, Ya, terkait PR dengan- kita bersama. Kalau bicara kontrasepsi ternyata butuh kepatuhan ya dok ya. Iya. Kepatuhan, menggunakan kepatuhan untuk istilahnya membeli kepatuhan itu yang harus kita gaungkan awareness-nya ini. Iya. Kalau terkait dengan spiral tadi teman Mas Dewa mengatakan bahwa "Oh, aku menggunakan spiral tapi tidak cocok karena ada pendarahan." Nah itu kondisi-kondisi yang sebenarnya sebelum menggunakan harusnya dilakukan pemeriksaan Iya, gitu ya dok makanya saya ya. selalu bilang semua ada kontraindikasinya. Kalau ada kerusakan atau gangguan di mulut rahim, segala sudah ada tanda-tanda perdarahan, tanda-tanda erosi, kan tentunya tidak kita pasang Iya, spiral iya. itu. Makanya selalu efek samping selalu ada. Dan solusinya misalkan saya mabuk, kalau pergi naik pesawat saya mabuk pesawat, apakah terus Anda tidak pergi kemana-mana seumur hidup? Kan tidak. Ya, ya. Solusinya apa? Minum antimo kayak ini. Ke dokter akan diobati. Jadi bukan dilepas, diobati dulu, dilihat. Kalau dengan pengobatan sudah selesai, ya sudah. Semua ada efek sampingnya, sama dengan orang hamil. Ya. Apa? Mual muntah. Ya. Terus apakah harus digugurkan? Enggak. Kan tidak. Diinfus, kasih obat, masuk rumah sakit. Nah, itu yang terjadi. Jadi memang ini mungkin Mas ini termasuk gengsi ya. Pengen enaknya. Oh, ada keluhan, cabut. Enggak bisa begitu. Kan tetap ada solusi. Kemudian pertanyaan lagi tadi mungkin enggak cocok ini, enggak cocok ini, enggak cocok ini. Ya susah juga. Kadang-kadang bukan enggak cocok ya, belum dicoba sudah merasa. Ya. Ya sama dengan itu, saya nggak cocok hamil. Kenapa? Kalau hamil saya mual muntah. Loh, itu kan hal yang wajar, bukan nggak cocok hamil. Banyak Adaptasi gitu ya dok ya. Nah, sama dengan KB. Saya nggak cocok ini, saya jerawatan. Mungkin bukan karena kontrasepsinya, mungkin kebersihannya yang kurang, banyak kena debu, tidak Ya, lekas ya. cuci muka, atau mungkin dari KB-nya juga bisa. Tapi kan KB pil bermacam-macam. Ya. Ada yang malah untuk memperhalus jerawat kan ada. Betul. Golongan tertentu kan untuk jerawatan malah dipakai itu. Gitu. Jadi memang dilakukan pemeriksaan mana yang terbaik, mana yang cocok. Karena kan ini ada beberapa yang memang isinya hormon campuran estrogen progesteron, ada yang progesteron murni, ya itu akan disesuaikan. Jadi melakukan pemeriksaan, cek kondisinya sebelum melakukan metode kontrasepsi itu penting. Kemudian tadi ditanyakan terakhir kalau penyalahgunaan yang sembarangan terkait dengan kontrasepsi ini, apakah nantinya juga akan mengganggu siklus menopause dan menjadi menopause dini dok? Sebetulnya bukan menopause dini. Pemberian progesteron yang terus-menerus memang akan, wanita ini tidak akan haid. Makanya setiap kali kalau kita para dokter selalu menjelaskan yang cocok untuk ibu ini, efek sampingnya ini ya. Jadi pemberian progesteron otomatis memang terutama yang suntik 3 bulan ya, atau yang implan memang bisa membuat seperti menopause. Like menopause, bukan menopause tapi seperti menopause karena tidak haid. Tetapi menopause itu kan tidak hanya ditandai tidak haid saja. Ya. Ada perubahan hormon yang lain. Betul. Kalau ini tidak haid saja, yang lain-lain kulit keriput, mudah marah, mudah tidak ada. Jadi hanya tidak haid saja, Ya. karena kerja progesteron tadi yang ngeblok estrogen. Demikian penjelasannya. Tidak berhubungan dengan menopause dini gitu ya, mirror menopause seperti menopause tapi Iya, tidak gitu iya, ya sahabat. betul. Nah dok, apakah ada saran dari dokter Greg untuk pasangan yang sedang bingung memilih kontrasepsi terbaik, syarat dan ketentuannya ini apa saja yang harus dilakukan, seperti apa dok sarannya? Ya mungkin kita sudah ngomong banyak ya sarannya ya. Ya itu tadi, pengen punya anak berapa, kemudian target punya anaknya berapa, jaraknya berapa, kita sesuaikan dengan kondisi tubuhnya ibunya, penyakit yang dideritanya, baru kita bisa menyarankan. Ya. Karena tiap pasangan pasti punya kebutuhan-kebutuhan dan apa ya, kondisi tertentu yang menyebabkan tidak sama. Setiap pasangan ini harus KBA, ini harus KBB, ini harus KB hormon, non hormonal. Jadi memang begitu. Jadi memang disesuaikan ya sahabat dengan kebutuhan Anda dan dengan perencanaan keluarga Anda bersama dengan suami, dan selalu diskusikan ya sahabat bersama dengan dokter spesialis kandungan Anda seperti apa baiknya gitu ya. Karena kan ini setiap orang berbeda-beda
metode kontrasepsi yang cocok sahabat, bukan si A cocok dengan yang ini, si B belum tentu gitu ya, karena setiap orang itu personal sekali kalau kita bicara tentang kesehatan ya dok ya. Terakhir sebagai closing statement dok, pesan sehat untuk sahabat Mercury, apa yang ingin disampaikan dokter Greg? Oh oke. Silakan dok. Ya ini. Pesan sehatnya untuk sahabat-sahabat Mercury seperti apa dok? Ya, jadi tips sehat memilih kontrasepsi yang tepat itu memang nomor 1 kebutuhan. Jadi harus dipertimbangkan juga dengan keinginan pasangan ini pengen punya anak berapa, kemudian mau berhenti punya anak di usia berapa. Nah ini yang harus dikonsulkan dengan dokternya untuk juga di-adjust biar sesuai dengan kondisi tubuh wanita tersebut. Apakah punya penyakit komorbid tertentu, punya kelainan tertentu, punya alergi atau tidak tahan terhadap obat tertentu. Ini yang akan dokter yang akan bisa memberikan masukan atau saran setelah memeriksa dan mengetahui keinginan pasien tersebut. Baru kita akan memberikan saran apakah ibu perlu terapi hormon atau non hormonal, kemudian berapa tahun baiknya KB itu untuk pasangan tersebut. Jadi memang intinya harus dikonsultasikan ke dokter kandungan langganan ibu-ibu sekalian. Ya. Itu yang terpenting ya sahabat, sebelum saya pengen yang ini tapi dikonsultasikan karena disesuaikan juga dengan kondisi dari si ibu, ini yang terbaik yang mana metode kontrasepsinya ya. Dan terima kasih sekali lagi Dr. Greg Agung, spesialis obstetri dan ginekologi sudah hadir, sudah memberikan kita edukasi dan informasi seputar memilih metode kontrasepsi. Jangan bosan ya dok untuk memberikan kita edukasi terus. Siap. Berkaitan dengan kesehatan kandungan bagi ibu-ibu gitu ya, sahabat di luaran sana yang tentunya mungkin belum banyak yang paham, belum banyak yang tahu, taunya adalah mitos-mitos di luar sana. Kita konfirmasikan kepada ahlinya sahabat. Dan untuk Anda yang tertinggal, sekali lagi Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya mengadakan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Dan di Jumat lalu ini saya ingin menyampaikan juga Rumah Sehat Surabaya ini juga mengucapkan duka cita karena ID Kota Surabaya kehilangan guru besar ya, Profesor Dr. Askandar Cokro Prawiro, spesialis penyakit darah KIMD Finasim di hari Jumat 25 April 2025 sahabat. Dan sekali lagi Rumah Sehat Surabaya mengucapkan duka cita yang mendalam sahabat. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Mercury yang stay tune terus di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.